Sekolah sehat kebutuhan mendesak. Manusia modern kian menemui tantangannya di bidang kesehatan. Kementerian Kesehatan menyebut setidaknya ada 30 penyakit baru muncul dalam 30 tahun terakhir. Bahkan terdapat 335 problem kesehatan yang terus ditemukan di kawasan Asia Tenggara sejak 1940 hingga 2004. Penyakit-penyakit baru itu menyerang manusia tanpa mengenal usia, termasuk anak-anak. Yang terbaru, gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA menyasar 323 anak dan 190 diantaranya meninggal dunia. Selain itu, masih banyak pula keluhan kesehatan yang terus mengancam akibat perubahan kondisi alam dan kandungan kimia yang kini telah menyerap di hampir seluruh makanan. Semua pihak harus mulai menuangkan kepedulian terhadap jaminan kesehatan para penerus peradaban. Lingkungan sekolah yang menjadi tempat kedua tumbuh kembang anak selain rumah dan keluarga sudah semestinya dilengkapi dengan kontrol kesehatan yang kuat. Baru-baru ini, Kemenkes mengklaim sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait sistem kesehatan di sekolah. Pasalnya, anak usia sekolah dan remaja di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah kesehatan yang meliputi kecukupan gizi, kebersihan diri dan aktivitas fisik, kesehatan mental dan emosional, ancaman narkotika, dan keselamatan di jalan raya, serta kesehatan reproduksi. Kemenkes mengungkapkan faktor makanan di sekolah menjadi pemicu utama meningginya keterancaman anak dari sisi kesehatan. Sajian jajanan yang tidak sehat di kantin sekolah seperti mie instan, gorengan, dan cemilan kemasan yang mengandung gula, garam, lemak jenuh, dan bahan tambahan pangan yang tinggi sudah saatnya kembali ditertibkan. Belum lagi, data riset kesehatan dasar Kemenkes tahun 2018 menyebutkan sebanyak 61,3% warga Indonesia mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Kemudian, 30,2% mengonsumsinya di kisaran 1-6 kali per minggu, sedangkan hanya 8,5% saja yang mengonsumsi makanan berkandungan gula tinggi kurang dari 3 kali dalam sebulan. Riskesdas juga mencatat ada 40,1% warga yang mengonsumsi makanan manis lebih dari 1 kali per hari. Sedangkan yang mengkonsumsi 1 hingga 6 kali per minggu sebanyak 47,8% dan kurang dari 3 kali per bulan hanya 12%. Angka-angka itu sudah barang tentu mengindikasikan ada banyak penduduk Indonesia yang memiliki faktor resiko diabetes alias penyakit kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Diabetes yang lazim diderita para orang tua pun kini makin merangsek menjadi ancaman bagi anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat pada November 2021 sebanyak 1.346 anak mengalami diabetes. Bahkan 60 hingga 70% anak diabetes pernah mengalami kadar gula yang tinggi. Membekali anak-anak dengan makanan hasil olahan keluarga saat bersekolah menjadi alternatif paling baik dan memungkinkan guna menghindari mereka dari makanan yang tidak sehat. Bekal dari rumah dinilai memiliki sajian yang lebih segar dan sehat lantaran keluarga bisa dengan leluasa memastikan makanan tersebut terbebas dari kadar gula yang tinggi, kandungan bahan pengawet, sekaligus penggunaan pewarna makanan yang berlebihan. Selain makanan, tantangan kesehatan siswa juga bergantung pada penyediaan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK yang harus bersih, sehat dan higienis. Sekolah juga harus memerdekakan diri dari peluang terjadinya aksi bullying alias perundungan baik antar sesama siswa maupun para pendidik yang mengajar di dalamnya. Sebab kesehatan tidak cuma berbicara di lingkup fisik, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan kejiwaan siswa. Pemerintah, sekolah, guru, orang tua atau wali, serta seluruh pihak sudah saatnya memberikan jaminan kesehatan siswa, baik lahir maupun batin. Dengan keberadaan sekolah yang sehat, niscaya Indonesia mampu melahirkan generasi cerdas dan kuat demi mengantarkan diri pada cita-cita masa depan bangsa yang kian hebat.